Ya, anak-anak yang cukup perhatian di rumah, maka dia akan belajar di sekolah. Tapi anak-anak yang kurang perhatian di rumah, mereka akan cari perhatian di sekolah. Maka banyak kemudian anak yang bertinggal di sekolah karena merasa kurang diperhatikan di rumahnya. Dan banyak anak-anak yang kemudian belajar di sekolahnya karena di rumahnya cukup perhatiannya. Ya, maka dalam hal apapun, ya perhatian pada anak ini penting ada kaitannya dengan kesalihan anak. Ya, dari sini kita temukan. Kenapa? Karena salah satunya perasaan tidak diperhatikan, perasaan kurang diperhatikan akan membuat anak kemudian merasa kesepian. Inilah PR-nya komunikasi nanti kita ada. Ya, bagaimana kemudian sampai komunikasi kita agar perhatian kita terasa. Karena banyak sekali kemudian orang tua mengatakan, siapa yang nggak perhatiin? Bapak tuh cari uang tiap hari. Ya, itu bagian dari perhatian Bapak. Mama tuh ngurusin, masak, ngurusin semua segala macam. Ya, itu perhatian Mama. Mama tuh cinta sama kamu, Bapak tuh cinta sama kamu. Tapi anak ya nggak merasa diperhatikan. Gitu kan? Maka ada PR-nya di sini, ada jembatannya. Karena ketika seseorang tidak merasa diperhatikan, maka yang dirasakan oleh seseorang adalah kesepian. Dan kesepian ini, sering saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena banyak sebab kematian di zaman-zaman modern ini, ya, terutama setelah pandemi, gitu ya, dalam riset-risetnya, adalah banyak angka bunuh diri terjadi, yang terjadi disebabkan perasaan kesepian. Dan ini dialami banyak anak remaja, bahkan kematian anak-anak remaja setelah pandemi ya, eh, di masa pandemi dan setelah pandemi ini, ya, karena bunuh diri, itu kan tinggi sekali. Ya, kita lihat berita-beritanya. Hampir tiap bulan ada remaja bunuh diri tuh. Nggak di Indonesia, nggak di luar. Ya dulu kita hanya baca itu tentang cerita di Jepang. Wah, kita waktu kita muda, kita sering dengar di Jepang banyak anak-anak sekolah bunuh diri, anak-anak kuliah bunuh diri. Sekarang cerita itu masuk ke Indonesia. Ya, loncat dari apartemen itu kan banyak. Berapa bulan terakhir aja ada banyak. Ya, entah kita mau nyebut cerita yang mana gitu ya. Ada yang loncat dari apartemen, ada yang loncat dari maaf ya gedung olahraga dan lain-lain. Itu kan banyak dalam satu bulan terakhir aja ke belakang satu dua bulan. Ini banyak kejadian seperti ini. Ya, itu banyak banget yang dialami anak-anak yang berusia remaja. Entah remaja awal, masih belasan tahun. Ya, ada yang 15 tahun sudah bunuh diri. Ya kan? Ada yang 16 tahun. Ada anak SMP kelas 2. Ya, bagian terusan. Ada yang sudah kuliah. Ada yang tingkat satu, ada yang kuliah tingkat berapa. Ini panjang ceritanya. Persoalannya banyak. Ada masalah cinta, ada masalah tekanan kuliah, ada masalah yang lain-lain. Tapi perasaan yang dirasakan oleh mereka adalah kesepian. Terus sering saya sampaikan, bedakan antara lonely, kesepian, dengan solitude, kesendirian. Karena nggak semua yang sendiri itu sepi. Ya, dan kesepian nggak mesti dalam keadaan sendiri. Bisa jadi dia tinggal bersama kita, ada di rumah kita, pulang pergi ke sekolahnya, pulang pergi ke kampusnya, gitu ya, bersama kita setiap hari. Tapi dia merasakan kesepian, ya. Dan bisa jadi ada anak yang dia di luar negeri, di luar kota, sendiri, ngekos, ya, karena misalkan belajarnya jauh dari rumah kita, jaraknya jauh, tapi dia tidak merasakan kesepian, ya. Maka bedakan kata lonely dan solitude. Ya, nggak semua kesendirian, nggak semua yang sendiri kesepian, dan nggak semua yang kesepian berada dalam keadaan sendiri. Karena ada orang kesepian dalam keramaian, ada orang kesepian dalam teman yang begitu banyak. Sepertinya banyak teman, anak kita banyak temannya. Tapi apakah benar banyak teman itu bikin dia nggak sepi? Belum tentu, gitu kan? Ini harus kita pisahkan ini. Maka Februari 2001, pemerintah Jepang mengangkat. Jadi, gimana tadi di sekolah? Cerita dong sama Mama. Seru banget hari ini. Iya, seru banget.